Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi pada pembelajaran IPA. Kali ini kita akan bersama-sama mempelajari tentang pesawat sederhana. Tujuan pembelajaran pada pesawat sederhana adalah untuk menjelaskan prinsip kerja pesawat sederhana. Pesawat sederhana adalah alat yang membantu pekerjaan manusia. Tujuan penggunaan pesawat sederhana yang pertama, untuk melipat gandakan gaya, kedua, merubah arah gaya, dan yang ketiga, memperbesar kecepatan. Jenis-jenis pesawat sederhana. Yang pertama ada tuas atau pengungkit, kedua ada katrol, ketiga ada bidang miring, dan yang keempat, roda berporos. Kita bahas yang pertama tentang tuas. Tuas atau pengikut merupakan salah satu pesawat sederhana yang paling banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, jadi tuas adalah pesawat sederhana yang berbentuk batang yang dapat berputar di sekitar satu titik. Bisa berupa bambu, bisa besi, ataupun kayu. Perbandingan dengan kuasa dengan beban pada tuas. Jadi semakin besar perbandingannya antara lengan kuasa dengan lengan beban, maka semakin besar keuntungan mekanik yang diperoleh. Pada tuas, dia memiliki ada titik tumpu, ada lengan beban, ada lengan kuasa, kuasa dan beban. Lengan beban atau LB merupakan jarak antara titik tumpu dengan beban atau B. Lengan kuasa adalah jarak antara titik tumpu dengan kuasa. Ada 3 jenis tuas atau pengungkit. Yang pertama, tuas pertama. Jika titik tumpu berada di tengah-tengah antara kuasa dengan beban. Persamaan matematikanya ada KM sama dengan W per F. Atau dirumuskan juga dengan W dikali LB sama dengan F dikali LK. Pada tuas jenis 1, contohnya jungkat-jungkit, palu, gunting, tang, penjepit rambut, penjepit kertas. Jadi titik tumpunya berada di tengah-tengah antara kuasa dan beban. Kemudian tuas yang kedua, jika titik beban berada di antara titik tumpu dengan titik kuasa. Persamaan matematikanya sama dengan pada tuas pertama. Contoh tuas kedua, ada pembuka tutup botol, gerobak roda 1, pembuka kabel, dan pemecah biji-bijian. Tuas yang ketiga, jika kuasa berada di antara titik tumpu dengan titik beban. Contoh tuas ketiga, ada pacul, kemudian lengan kita, contoh ya ketika mengangkat beban, kemudian stapler, penjepit, sekop. Nah itu di antaranya contoh dari tuas ketiga. Nah tuas golongan 3 atau tuas kelas ketiga tidak memperkecil gaya. Tuas ketiga diperlukan gaya lebih besar daripada beban untuk memindahkan dari satu tempat ke tempat lainnya. Berikutnya, bidang miring. Bidang miring adalah pesawat sederhana yang berbentuk permukaan yang landai di satu sisinya yang lebih tinggi dari sisi yang lain. Nah, persamaannya, keuntungan mekanik sama dengan S per H banding dengan W dibagi F. Itu bidang miring. Semakin landai jarak pada bidang miring, maka keuntungan mekaniknya semakin besar. Berikutnya katrol. Katrol merupakan pesawat sederhana berupa roda berporos yang di sekelilingnya dibuat jalur untuk tali atau rantai. Contoh katrol
Jika di sekolah kalian melihat penarik bendera atau pengerek bendera ya, kemudian kalau di desa-desa masih menggunakan sumur dengan alat katrol. Jenis-jenis katrol, yang pertama katrol tetap, jika katrolnya terpasang pada tempat yang tetap. Persamaannya W sama dengan F. Atau KM-nya sama dengan LK dibagi LW sama dengan 1. Jadi pada katrol tetap keuntungan mekaniknya 1. Sebagai contoh, misalnya bebannya 100 Newton, maka diperlukan gaya sebesar 100 Newton juga. Ya. Jadi prinsip katrol ini merubah arah gaya. Yang kedua, jenis katrol kedua adalah katrol bergerak. Jika katrolnya tidak terpasang pada satu tempat tertentu saja. Nah, itu contoh dari katrol bergerak. Berbeda dengan katrol tetap, jika katrol tetap W sama dengan F, namun pada katrol bergerak F sama dengan setengah W. Jadi gaya yang dibutuhkan atau diperlukan untuk menarik katrol adalah setengah dari beban. KM sama dengan LK dibagi LW sama dengan 2. Ya, jadi pada katrol bergerak, KM-nya sama dengan 2. Yang ketiga, katrol ganda. Katrol ganda merupakan perpaduan antara katrol tetap dengan katrol bergerak. Keuntungan mekaniknya dilihat dari jumlah tali. Jumlah tali yang bekerja pada katrol tersebut. Namun untuk tali pada F tidak ikut dihitung. Berarti dalam gambar ini keuntungan mekaniknya sama dengan 2. Karena tali yang bekerja pada katrol 2. Nah, pada ilustrasi yang kedua, ini ada 4 buah tali yang bekerja pada katrol, sehingga keuntungan mekaniknya sama dengan 4. Jadi pada sistem katrol, keuntungan mekaniknya dianggap sama banyaknya dengan banyaknya gaya tarik tali yang menarik beban. Roda berporos merupakan pesawat sederhana yang memiliki 2 roda atau lebih dengan ukuran yang berputar secara bersamaan. Nah, gaya kuasa yang bekerja pada roda besar dan roda kecil itu berbeda. Roda berporos memiliki fungsi untuk mempercepat gaya, contohnya pada gear sepeda, pada kursi roda, pada mobil, dan pada sepeda. Nah, ini contoh dari roda berporos atau gear. Ada roda yang besar dan roda yang kecil. Kesimpulan dari pesawat sederhana, pada tuas, bidang miring, katrol tetap, katrol bebas, dan katrol majemuk. Pada tuas, persamaan matematikanya sama, ya. Baik tuas 1, 2, atau 3. Pada bidang miring, KM sama dengan S per H sama dengan W per F. Katrol tetap, KM sama dengan W per F sama dengan 1. Katrol bebas, KM-nya sama dengan W per F sama dengan 2. Nah, pada katrol majemuk atau katrol ganda, keuntungan mekaniknya dilihat dari jumlah tali yang bekerja pada sistem katrol tersebut. Demikianlah pembelajaran pesawat sederhana. Sampai bertemu kembali. Selalu menjaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.